Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Organisasi dan Konsep Manajemen. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen. Sebelum saya memulai presentasinya, yang pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Yang Kuasa telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konsep Organisasi dan Konsep Manajemen tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan dan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen. Adapun yang saya bahas dalam makalah ini mengenai perkembangan ilmu manajemen, dasar perkembangan ilmu manajemen, dan dampak perkembangan ilmu manajemen bagi masyarakat. Yang pertama saya bahas tentang latar belakang konsep manajemen dan konsep organisasi. Jika kita berbicara tentang konsep organisasi, maka yang dibicarakan pastilah tentang sekelompok orang, karena organisasi itu ada apabila terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi organisasi itu tidak bisa berdiri jika anggotanya hanya 1 orang. Yang kedua, kita bahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 3. Yang pertama, konsep dasar organisasi. Yang kedua, bagaimana peran manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana sudut pandang manajemen dilihat dari fungsional maupun operasional. Sekarang kita masuk di bab 2, bagian pembahasan konsep dasar organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana hidup membutuhkan orang lain. Antar sesama manusia juga dituntut untuk saling bekerjasama, saling menghargai, dan menghormati untuk bisa hidup yang nyaman. Jadi, dalam kehidupan kita ini harus ada saling menghargai, saling menghormati satu sama lain untuk bisa hidup yang tentram dan sejahtera. Dari adanya alasan tersebut, maka kita itu dijadikan salah satu faktor untuk manusia membentuk satu kelompok yang biasa disebut organisasi. Organisasi ini sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu cita-cita yang diimpikan oleh anggota organisasi secara bersama. Organisasi menjadi wadah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan. Organisasi membantu kita dalam melaksanakan berbagai macam cita-cita atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh seseorang atau individu. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan yang tidak bisa didapat hanya oleh seseorang atau individu. Jadi organisasi dalam kehidupan kita sekarang ini sangat penting bagi kita, karena kita itu hidup di bumi harus membutuhkan orang lain, dan di situ terjadi lebih dari 2 orang maka terjadi organisasi atau sekelompok orang. Kita masuk di pengertian organisasi. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang organisasi dan manajemen dengan berbagai pendapat, pengetahuan, sumber tergantung dari segi tinjauan ataupun pendekatannya. Berikut pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lubis dan Husaini tahun 1987, bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang berinteraksi suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Jadi menurut Lubis dan Husaini, dalam organisasi itu ada batas-batas yang jelas dan tugas-tugasnya masing-masing. Jadi tidak boleh campur tangan. Contohnya, anggota tidak boleh mengambil tugasnya pemimpin. Yang kedua, menurut Sutarto, bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Herbert N. Goulet, bahwa yang dimaksud pengorganisasian merupakan proses yang dimana struktur suatu organisasi dibuat dan ditegakkan. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan organisasi merupakan suatu kelompok yang dimana kelompok tersebut memiliki aturan-aturan
dalam memanfaatkan segala sumber daya dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Yang ketiga, kita bahas tentang pandangan umum tentang organisasi. Apabila orang-orang berinteraksi untuk mencapai sasaran-sasaran individual maupun sasaran-sasaran bersama, maka terdapatlah suatu organisasi. Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, jika suatu kegiatan lebih dari 2 orang, maka itu disebut organisasi. Organisasi ini kita membagikan dalam 2 bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi kompleks dan organisasi yang tidak kompleks. Kadang-kadang kita melihat adanya organisasi yang terdapat interaksi antar 2 orang hingga pengelompokan raksasa yang bersifat kompleks. Di dalam pun terlibat ribuan orang anggota organisasi yang bersangkutan. Masing-masing anggota suatu organisasi memiliki 2 macam konsep. Yang pertama, konsepnya sendiri tentang sasaran-sasaran pribadi di dalam organisasi tempat ia bekerja. Dan yang kedua, efektivitas keorganisasian. Kedua macam konsep itu perlu diintegrasi. Di samping itu, efektivitas keorganisasian mengharuskan adanya suatu integrasi dari semua konsep individual dari sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan menjadi sebuah konsep bersama menyeluruh dari sasaran-sasaran organisasi yang ada. Sasaran keorganisasian menyeluruh tersebut memberikan pengarahan bagi aktivitas setiap anggota di dalam organisasi yang bersangkutan. Sekarang pembahasan kedua tentang manajemen dalam organisasi. Kata manajemen begitu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen erat hubungannya dengan konsep organisasi. Beberapa para ahli memberikan pengertian tentang organisasi, di antaranya yang pertama, menurut Griffin pada tahun 2002, yang dimana bunyinya, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Contohnya, organisasi politik. Tujuan organisasi politik ini untuk menyarukan aspirasi rakyat melalui aturan kelembagaan politik tertentu, atau bisa juga organisasi politik bertujuan untuk meraih kursi kekuasaan sebanyak-banyaknya agar perannya sebagai pembawa aspirasi rakyat dapat diwujudkan secara optimal. Yang kedua, contohnya organisasi sosial. Organisasi ini memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi politik yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Organisasi sosial biasanya tidak bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui kegiatan perebutan kekuasaan. Jadi, organisasi sosial dengan organisasi politik ini berbeda tujuannya. Akan tetapi, organisasi sosial bisa jadi bertujuan untuk menjawab aspirasi rakyat melalui pemberian sumbangan, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga di organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Jadi beda dengan sosial dengan politik tadi. Jadi bisnis ini untuk memperoleh profit, bukan mencari kursi atau yang lainnya, tapi dia ini mencari profit. Sekalipun tidak seluruh organisasi bisnis bertujuan untuk profit, namun profit adalah salah satu tujuan ingin dicapai oleh organisasi bisnis dimanapun. Organisasi bisnis adalah sekelompok orang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya. Contohnya di organisasi bisnis koperasi. Organisasi bisnis koperasi ini mereka bekerjasama ini untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien mencari profit. Sekarang di pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia pada tahun 1561 yang berbunyi manager, yang berarti mengendalikan. Pengertian manajemen menurut Mary Parker Follett pada tahun 1997, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu yang melalui orang lain.
Misalnya, sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen berasal dari kata tomanage atau berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengelola atau mengurus. Jika kita mempelajari literatur manajemen, maka akan tampak istilah manajemen mengandung tiap pengertian. Di antaranya yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Pengertian manajemen tidak hanya sampai di situ saja. Ada beberapa para ahli lagi yang akan memberikan pengertian manajemen. Di antaranya, yang pertama menurut James A. F. Stoner yang berbunyi dalam bukunya Manajemen, mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam pengertian James A. F. Stoner ini, dia menjelaskan organisasi ini mempunyai rencana, mempunyai arahan untuk bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Mary Porker Follett. Menurut Mary Porker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi yang dimaksud oleh Mary Porker Follett ini, pekerjaan itu tidak harus kita sendiri yang menyelesaikan, tetapi melalui orang lain kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Contohnya manajer. Manajer tidak harus turun tangan untuk bekerja, tetapi dia bisa menyuruh anggotanya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi jadi seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ini dalam arti contohnya dalam koperasi, manajer menyuruh anggotanya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi manajer tidak harus turun tangan. Yang ketiga, menurut Thomas H. Nelson. Menurut Thomas H. Nelson, manajemen adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. Jadi, menurut Thomas H. Nelson ini, manajemen itu harus mempunyai ide, mempunyai fasilitas, harus adanya proses supaya bisa menguntungkan atau semacam bisnis. Yang kedua, peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Manajemen sangat diperlukan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Pater F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan pekerjaan yang tepat. Jadi efisien dan efektif itu berbeda. Yang ketiga, kita bahas tentang manajemen secara fungsional dan operasional. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dalam mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nichols M.C. Hooke pada tahun 1997 terdiri dari 4 fungsi. Di antaranya, yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan membutuhkan strategi dan teknik yang tetap untuk mewujudkan target atau organisasi. Jadi yang dimaksud adalah kita mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang supaya tidak ada kalah bersaing dalam persaingan global dan lain sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh,
sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Yang diantaranya, manajemen terdiri dari tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekarang kita masuk di pembahasan bagian terakhir di bagian penutup pada bab 3. Yang pertama, kesimpulan. Menurut Mary Porter Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata manajemen tampaknya begitu seiring didengar. Manajemen erat dikaitannya dengan konsep organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis organisasinya. Elemen-elemen suatu organisasi adalah manusia, tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas, sebuah sistem untuk mengordinasi tugas-tugas, serta sebuah batas yang dipatok yang menunjukkan pihak yang berada di luarnya. Setiap organisasi dibentuk dengan tujuan mencapai sasaran atau saran-saran tertentu. Secara luas, sasaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, memuaskan kebutuhan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, sasaran-sasaran para anggota. Kita masuk pada saran dari bab 3. Saran dari makalah ini, yang pertama, manajemen harus diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya serta memiliki tanggung jawab sehingga proses manajerialisasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, organisasi harus berjalan sebagaimana visi dan misi dari tujuan organisasi tersebut, karena banyak kasus di mana organisasi bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, seseorang manajer harus memiliki pemahaman baik dan tentang sistem manajemen dan organisasi sehingga dapat menjalankan tugas manajer dengan baik. Dan saran yang terakhir dari saya menyadari makalah ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan kemampuan saya. Maka dari itu, saya sangat menghargai bila ada kritikan dan saran untuk membenahi makalah yang saya susun supaya berguna bagi masa depan dan bermanfaat untuk kita semua, baik yang membaca dan yang mendengar dari makalah yang saya susun. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya dan tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu, adik, saudara yang membaca dan mendengar dari makalah yang saya susun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Atas komentar dan kritikan, silakan ketik di bawah ini.